Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, pada minggu ini kita mau berfokus ya di tahun yang baru ini membangun rumah Tuhan. Ya, saudaraku, ya kita sudah diingatkan oleh khotbah awal tahun kita, saudara, yaitu Tuhan mau kita membangun rumah Tuhan. Ya, karena saudaraku itu yang menjadi ya visi Tuhan buat kita. Ya, rumah Tuhan itu bukan saudaraku gedungnya, bukan acara-acara tertentu, program-program tertentu. Rumah Tuhan adalah komunitas kerajaan, yaitu apa saudara? Tubuh Kristus, ya keluarganya Allah Bapa dan rumahnya Roh Kudus atau bait Roh Kudus. Nah, Tuhan mau kita semua terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena rumah Tuhan itu saudaraku adalah alatnya Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, Kristus bersama dengan rumahnya, bersama dengan tubuhnya, bersama dengan saudaraku keluarga Bapa. Ya, mau saudaraku menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, memperlebar, memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Ya, makanya harus rumahnya dulu yang dibangun. Nah, saudara, kalau rumahnya dibangun, maka nanti saudaraku rumah Tuhan, komunitas kerajaan ini menjadi pusat solusi ya bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Nah, saudara, jadi kita mau fokus membangun rumah Tuhan. Saudara semangat? Nah, mulai dari gimana, saudara? Cara membangun rumah Tuhan itu bagaimana? Ya, nah caranya mulai dari saya, ya mulai dari kita semua, ya saudara. Tanpa mulai dari kita, ya tidak akan ada saudaraku pembangunan rumah Tuhan. Kenapa? Karena saya adalah bagian dari rumah Tuhan. Ya, kita semua adalah batu-batu hidup yang saudaraku akan dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, jadi mulai dari kita dulu saudara. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan saudaraku di dalam ayat yang ke-18 mulai, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Lalu ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara, kita harus mulai dari kita, ya. Karena tubuh kita katanya adalah baitnya Roh Kudus, rumahnya Tuhan. Nah, kalau kita mau bangun rumah Tuhan, saudara, kita dulu ya sebagai batu hidup, ya satu batu hidup ini ya dibenahi saudaraku oleh Tuhan, dibangun hidup kita saudara, supaya saudaraku nanti kita bersama-sama dengan batu hidup yang lain kita dapat dibangun menjadi rumah rohani. Nah, karena itu mari mulai dari saya, mulai dari kita. Tahukah saudara, hidup kita ya itu adalah seperti rumah yang ada ruang-ruangnya saudara. Nah, ruang-ruang hidup kita itu termasuk pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, hati nurani kita, imajinasi kita, pikiran alam bawah sadar kita, saudaraku. Nah, itu semua adalah ya rumah Tuhan. Nah, Roh Kudus mau saudaraku memasuki area-area dalam ruang-ruang hidup kita itu saudara untuk membenahinya. Ya, untuk saudara memenuhi bagian-bagian itu, mengubah pikiran kita perlu diubah saudara, supaya jangan pikiran yang duniawi, ya, pikiran yang menentang pengenalan Allah. Tuhan mau rubah pikiran kita saudara, karena Dia mau bangun
Ya, bagian dalam manusia rohnya kita mau dibangun oleh Dia. Karena itu kita mesti, saudaraku, izinkan Dia ya bekerja dari dalam. Ya, artinya kita mesti memberi diri kita, saudara, di apa? Ya, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga, saudara, ya, diri kita, manusia batinnya kita mengalami pembaharuan dari dalam. Ya, saudara. Nah, jadi saudara, mulai dari diri kita. Haleluya. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, mulai dari saya ini membangun rumah Tuhan. Ya, kita praktek Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, kan ayat 1 dikatakan kalau kita persembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Kalau kita tiap hari persembahkan, saudara, ya, karena tubuh kita bukan milik kita lagi, ini milik Kristus. Ya, kita serahkan. Kita melakukan yang namanya, saudaraku, ibadah. Ibadah itu apa? Penyerahan diri. Ya, bukan hanya di pagi hari waktu kita mesbah doa, bukan. Sepanjang hari, ya, kita serahkan diri kita, saudara. Tuhan, aku mau, Tuhan, Engkau menguasai ruang-ruang hidupku. Makanya kalau kita menyerah, Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 2 terjadi pembaharuan budi. Nah, budi di sini bukan hanya pikiran, tapi juga menyangkut perasaan, perilaku, ya, hati nurani kita, imajinasi kita, apalagi, saudaraku, pikiran bawah sadar kita, ya. Kita mau beri ruang untuk, saudaraku, Roh Kudus menyatakan kalau ada hal-hal yang gak benar, ya, Dia akan nyatakan. Kalau ada pikiran-pikiran yang gak benar, yang cabul, biarkan Dia, saudaraku, menyatakannya. Sehingga, saudaraku, kita dapat melakukan pembaharuan budi. Ya, sehingga kita ganti pikiran yang cabul itu menjadi pikiran yang kudus. Ya, apakah pikiran yang najis, ya, pikiran yang egois, pikiran yang pikirin diri kita terus. Ya, kita mau, saudaraku, Roh Kudus mengingatkan itu, dan kita, ya, biarkan Roh Kudus mengontrol hidup kita, saudara, menguasai hidup kita, sehingga kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Saudaraku, lakukan ini mulai dari saya, mulai dari kita. Biarkan Roh Kudus membangun manusia roh kita, manusia batinnya kita dari dalam. Lakukan ini, saudara. Ya, kalau kita mulai dari sini, kita dapat menjadi pembangun rumah Tuhan. Ya, saudara, semangat. Lakukan ini, saudara. Ya, jadi habis saudara berdoa bersama-sama dengan kompak, saudara, atau komunitas saudara di mesbah doa, lanjutkan sepanjang hari itu, saudaraku, tinggal di hadirat Kristus. Praktekkan, saudaraku, ya, koram deo, tinggal di hadiratnya. Waktu kita nyetir, kita tinggal di hadirat Tuhan. Ya, waktu kita, saudaraku, bekerja, kita bekerja di hadirat Tuhan. Waktu kita, ibu-ibu, ya, sedang mengasuh anaknya, ya, menggendong bayinya, lakukan itu di hadirat Tuhan. Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu di hadirat Tuhan, maka, saudara, ya, akan terjadi, saudaraku, ya, Tuhan, ya, akan mengubah, ya, kalau ada pikiran-pikiran yang gak benar, Dia akan nyatakan. Ya, seperti seorang ibu, kesaksian nama saya, Pak, saya ketika praktek koram deo, sesudah doa bersama kompak saya, pagi-pagi saya lagi masak, tiba-tiba Roh Kudus ingetin, ya, kamu tahu kenapa kamu tidak akur sama anak kamu yang pertama? Kamu tahu kenapa? Enggak tahu, Tuhan. Tiba-tiba, saudara, dia seperti diingetin Roh Kudus, kayak lihat gambar. Ya, dia lihat, saudaraku, waktu dia mengandung anak pertama ini, saudara, dia diingatkan Roh Kudus, kamu waktu itu banyak konflik. Ya, konflik dengan pasangan kamu, juga dengan mertua kamu.
Wah, dia ingat saudara, waktu itu maklum baru pernikahan baru dimulai, banyak goncangan saudara. Sehingga saudara dia ya menerima saudaraku tekanan-tekanan waktu dia ya mengandung anak ini. Nah, apa akibatnya saudara? Roh Kudus nyatakan, ingat kata-kata mertua kamu yang sangat menyakiti hati kamu waktu itu ya. Dia berkata, ini gara-gara kamu ya. Ini kamu jadi beban buat keluarga kita. Itu kata-kata saudara, begitu masuk menusuk hatinya. Ya menyebabkan itu pengaruh, stres itu pengaruh terhadap anak itu. Sehingga anak itu waktu dilahirkan dia ya dibesarkan dengan kata-kata itu saudara. Kamu memang beban buat orang tua kamu, beban buat mama kamu. Dia stres anak ini saudara. Sampai dia besar saudaraku, dia merasa ya hidup dia itu beban buat orang tuanya. Hari itu saudara, ibu ini datang sama anaknya. Dia ceritain apa yang dia dapat. Ya karena dia praktek koram deo saudara. Kemudian apa yang terjadi saudara? Anak ini akhirnya saudara membuka diri dengan ibunya. Nah ibunya cerita. Waktu kamu kecil, ini yang waktu kamu di kandungan, ini yang terjadi. Mamanya buka semua. Anak ini saudaraku akhirnya ngerti. Dia menangis, dia mengampuni mamanya. Dan dia bilang, betul mama. Ya, di pikiran saya ada satu kata. Ya, ada kata-kata yang gak pernah hilang. Kamu adalah beban buat mama kamu. Ya, jadi dia gak bisa saudaraku ya mengasihi mamanya dengan tulus. Dia stres terus kalau ketemu mamanya. Hari itu saudara, dia ampuni mamanya. Dan mereka berdoa. Dan sejak hari itu saudara, hubungan mereka dipulihkan. Anak ini saudaraku yang tadinya tukang saudaraku pendiam. Sedih terus wajahnya. Jadi sukacita, dipulihkan hubungannya. Luar biasa saudaraku. Ya, mari saudaraku, saya dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa ketika saudaraku kita izinkan manusia roh kita saudaraku ya dibangun, ya dipulihkan, ya disembuhkan ya oleh siapa saudaraku? Oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara mau semangat mulai dari saya. Ingat ya saudara, mulai dari kita secara pribadi karena kita adalah bagian dari bait Allah itu saudara. Kalau kita mulai saudaraku bertanggung jawab ya, kita saudaraku membangun manusia roh kita ya. Nah, maka saudara kita bisa apa saudaraku? Kita bisa menjadi pembangun rumah Tuhan. Sehingga nanti bersama-sama secara korporat kita bisa saling membangun saudaraku dan kita akan saudaraku ya menghasilkan saudaraku komunitas kerajaan yang kita rindukan itu. Saudara mau tetap semangat, Tuhan memberkati saudara.